Assalamualaikum pemirsa PAL TV. Kembali lagi pelesiran umroh bersama Holiday Angkasa Wisata keberangkatan 10 Juli 2025. Di episode sebelumnya, para jemaah umroh telah melaksanakan seluruh rangkaian ibadah umroh yang pertama dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Setelah sebelumnya sampai di kota Mekah dan melaksanakan umroh yang pertama, di hari berikutnya seluruh jemaah umroh keberangkatan tanggal 10 Juli sebanyak 433 jemaah mendapatkan hadiah dari CEO Holiday Angkasa Wisata, Bapak Dedi Suparman, untuk berziarah ke Hudaybiyah secara gratis. Dalam kunjungan ke Hudaybiyah, seluruh jemaah diajak ke peternakan unta. Selain dapat melihat peternakan unta, jemaah juga dapat merasakan pengalaman
Suparman atas sudah memberikan fasilitas wisata gratis kepada kami. Yang pertama kami kunjungan ke Taman Unta, kemudian sekarang kami berada di Masjid Hudaibiyah. Sekarang kami lagi menikmati wisata yang di dekat di Masjid Hudaibiyah. Terima kasih kepada Bapak CEO Deddy Suparman. Semoga amal ibadah dan gratisnya menjadi pahala untuk Bapak Deddy Suparman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengambil mikot, seluruh jemaah langsung kembali ke hotel untuk melaksanakan ibadah umroh yang kedua. Beberapa rukun umroh yang akan dikerjakan bagi setiap umat muslim dalam melaksanakan ibadah umroh masih sama seperti pelaksanaan umroh yang pertama. Yakni menggunakan pakaian ihram dan berniat, tawaf, sa'i, dan tahallul serta tidak lupa untuk tertib dalam urutan melaksanakannya. Di hari berikutnya, para jemaah umroh dimanjakan oleh tour leader dan mutawif holiday angkasa wisata yang sangat berpengalaman untuk berziarah ke berbagai tempat yang sangat istimewa di kota Mekah. Para jemaah diajak mengunjungi Jabal Sur. Di daerah tersebut, para jemaah dikenalkan dengan sejarah dari Jabal Sur. Gunung ini terkenal karena menyimpan sebuah gua yang dikenal sebagai Gua Banteng, di mana Nabi Muhammad dan rekannya Abu Bakar berlindung dari orang Quraisy saat migrasi ke Madinah. Bagi kebanyakan umat Islam, gua tersebut memiliki makna religius dan oleh karenanya banyak dikunjungi peziarah dan turis.
Setelah selesai mengunjungi Jabal Sur, para jemaah berjalan lagi menuju Padang Arafah. Padang Arafah sudah tidak asing lagi bagi umat Islam yang menjalankan ibadah haji atau umroh. Arafah menjadi salah satu tempat suci di Mekah selain Baitullah atau Ka'bah yang dijadikan sebagai tempat untuk melakukan wukuf. Kita di mana kita holiday 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 takbir sallallahu alaihi. Sejarah Padang Arafah pun menjadi menarik untuk diziarahi para jemaah umroh. Arafah dikenal dengan Jabal Ar-Rahman atau Gunung Rahman yang berada di sebelah timur kota Mekah dengan ketinggian 70 meter. Dilihat dari kenampakan alamnya, tempat ini merupakan lembah berupa hamparan pasir dan batu yang dikelilingi oleh bukit-bukit berbatu. Untuk menuju ke Arafah, jemaah umroh dan haji harus menaiki bus melewati Bukit Mina dan Musdalifah. Kawasan Padang Arafah dikelilingi oleh sebuah jalan lingkar Arafat Ring Road. Di tengahnya dibagi menjadi blok-blok yang bertujuan untuk membangun tenda-tenda jemaah haji dari setiap negara untuk melaksanakan kegiatan wukuf. Arafah yang diperkirakan berjarak sejauh 21 km dari kota Mekah dengan luas sebesar 8 km persegi ini menyimpan banyak sejarah. Tempat ini menjadi tempat bertemunya Nabi Adam dan Hawa alaihissalam setelah diturunkan dari surga. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adis dari Kota Prabomuli dari tim bis nomor 5. Kegiatan kita hari ini dari Jabal Sur dan menuju Jabal Rohmah. Di Jabal Rohmah ini adalah tempat pertemuannya Nabi Adam dan Siti Hawa. Mari ikuti kegiatan kita hari ini bersama tim Holiday. Tidak hanya sejarah, para jemaah juga dimanjakan dengan banyaknya pedagang yang menawarkan barang belanjaan, oleh-oleh khas dari kota Mekah. Selanjutnya, para jemaah mengambil mikot di daerah Masjid Jirona untuk melaksanakan umroh yang ketiga di sore harinya.
Setelah jemaah beristirahat sejenak di hotel dan telah mengambil mikot di daerah Masjid Jirona, tibalah waktunya para jemaah melaksanakan rukun umroh yang kedua, yaitu tawaf mengelilingi Ka'bah, kemudian dilanjutkan dengan rukun umroh lainnya, yaitu sa'i dan tahalul. Tidak kalah semangatnya dengan umroh yang pertama dan kedua. Di umroh yang ketiga, para jemaah holiday Angkasa Wisata tetap dengan antusiasnya menjalani umroh yang ketiga. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari bus 5 dari Prabu Muli sudah selesai melaksanakan tawaf yang kedua. Sudah selesai melaksanakan ibadah umroh. Sekarang kita mau menuju area sa'i. Untuk kondisi saat ini karena cuaca agak lumayan panas, jadi agak longgar, belum terlalu kami masih bisa tawaf. Umroh ketiga ini hukumnya sunnah dan setiap jemaah diperbolehkan untuk membadalkan umroh orang tua yang sudah meninggal atau mengalami sakit keras sehingga tidak mampu untuk melaksanakan ibadah umroh secara langsung.
Ba'dal umroh adalah ibadah umroh yang dilakukan oleh jemaah untuk menggantikan orang yang tidak mampu secara fisik melakukan umroh seperti orang yang sudah meninggal, sakit, atau renta. Alhamdulillah hari ini tanggal 13 Juli 2025 yaitu bertepatan dengan hari Minggu. Alhamdulillah jamaah Holiday Angkasa Wisata dari mulai tadi pagi sampai siang dan sampai sore ini sudah melakukan berbagai kegiatan. Yang pertama di pagi hari tadi setelah sarapan jamaah Holiday Angkasa Wisata yaitu berziarah sekitar kota Mekah. Yang pertama tadi berziarah ke Jabal Sur, lalu ke Arafah atau Jabal Rahmah, kemudian Muzdalifah, Mina, dan juga terakhir kita mengambil mikot yaitu di Masjid Ji'ronah. Dan selanjutnya kita juga melewati yaitu Jabal Nur, juga pemakaman Ma'la, dan juga Masjid Jin, Masjid Ar-Royan, dan juga Masjid Syajarah. Kemudian kita langsung kembali ke hotel, sarapan, istirahat sejenak, dan kita semua jamaah Holiday Angkasa Wisata bersamaan 10 bis melakukan umroh bersamaan, yaitu umroh. Ba'dal umroh pernah disebutkan dalam sebuah hadis ketika Rasulullah SAW menjawab pertanyaan seorang perempuan yang bertanya tentang ayahnya yang sudah tua dan tidak lagi mampu pergi haji dan umroh. Rasulullah SAW menjawab, hajikanlah ayahmu dan umrohkanlah. Ba'dal umroh tidak sah jika orang yang diwakilkan masih mampu beribadah dan berangkat ke tanah suci. Selain itu, dalam satu kali ba'dal umroh hanya diperuntukkan bagi satu orang saja dan tidak boleh berniat untuk memba'dalkan 2 orang atau lebih.